Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang regresi sederhana. Jadi regresi itu merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel yang tidak bebas. Jadi artinya ada variabel independen dan juga dependen yang akan diuji atau dilakukan analisis menggunakan regresi. Jadi mungkin dengan asumsi nanti kita bisa mendapatkan atau meramalkan nilai variabel yang tidak bebas. Misalkan dari hubungan antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Dua variabel itu dengan data 20, 25 dan seterusnya itu nanti kita bisa lakukan analisis regresi. Misalkan ada dari 25 responden dari orang tua dan juga tinggi anak. Nah, apakah nanti itu ternyata berpengaruh atau tidak? Itu nanti bisa dilakukan analisis regresi. Misalkan di sini kita bisa terapkan dalam penerapan regresi sederhana untuk menghitung gaji karyawan atau gaji pegawai dengan masa kerja selama mengabdi di perusahaan tersebut. Misalkan ada gaji seperti ini dan juga ini dalam hitungan rupiah ya. Dihilangkan nolnya untuk mempermudah, kemudian juga ada masa kerja itu dalam hitungan tahun atau satuan tahun, kemudian dicari persamaan regresinya. Kita lakukan secara manual yang pertama. Mendefinisikan dulu X itu dengan masa kerja, Y dengan gaji, kemudian juga nanti akan dapatkan hasil seperti ini. Kemudian akan dibuat atau didapatkan ya, atau didapatkan tabel seperti ini, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, X tadi, X dan Y sudah definisikan, XY itu X dikali Y, kemudian X kuadrat ini dikuadratkan, Y kuadrat itu ini, Y-nya dikuadratkan, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita cari nilai B dengan rumus berikut ini. Sigma XY kurangi sigma X, sigma Y, dan seterusnya. Nanti kita tinggal masukkan, N itu jumlah data ya, 20 dikali 1320 ini, kemudian 174 ini, kemudian 1350 itu ini, dan seterusnya. Nanti kita masukkan ke rumus ini sehingga didapatkan nilai seperti ini 50,659264. Kemudian dicari nilai rumus A-nya. Ini kan B-nya tadi. A dicari dengan sigma Y kurangi B, sigma X bagi N. Di 1350 kita masukkan lagi, kemudian nilai B-nya sudah ketemu, kita masukkan, kemudian dikali 174 dibagi 20 jumlah data, nanti akan ketemu A 234 seterusnya. Nah, sehingga terbentuklah persamaan regresi 234264 plus 56 59264. Nah, itu untuk caranya untuk membuat secara manual. Kemudian kalau untuk dalam SPSS, data tersebut kita masukkan ke dalam SPSS, kemudian kita analyze, regression, kita pilih yang linear, kemudian kita pindahkan variabel gaji ke dependent dan masa kerja ke independent. Kenapa? Karena gaji itu akan terpengaruhi oleh masa kerja. Jadi masa kerja harus masuk ke variabel independen, dia yang mempengaruhi. Karena gaji itu terpengaruh, maka dia masuknya ke dependent. Nah, isi column method dengan enter, kemudian option, stepping method kriteria, masukkan 0,05 pada entry. Ini untuk variable errornya ya, jadi untuk simpangan bakunya atau standar errornya 0,05 sesuai dengan standarnya. Kemudian include constant nanti bisa dicek di langkahnya. Kemudian ketika oke, ini tadi cara membutuhkan dependent dan juga independen tadi. Jadi ya sekali lagi independen itu yang mempengaruhi, dependen itu yang terpengaruh. Jadi kira-kira masa kerja mempengaruhi gaji atau gaji yang mempengaruhi masa kerja. Nah, itu cara menentukan bagaimana variabel dependen dan independen. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Membacanya adalah di unstandardized coefficient, di kolom B ini adalah persamaannya. Sudah sama persamaannya dengan di manual yang kita buat tadi. Kemudian di sini bisa ada contoh soal lagi bonus. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan. Tadi kan cuma sampai di persamaan. Nah, nanti bisa juga dibuatkan hipotesa sehingga ada apakah ada signifikansi antara dua variabel tersebut. Misalkan di sini tadi kan nanti kan ada banyak ya.
akan ada banyak hasil dari SPSS-nya outputnya. Nah, di sini kan dibuat hipotesa tidak ada hubungan linear dan ada hubungan linear. Nah, jika lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya H0 ini ditolak dan yang diterima adalah H1, berarti ada hubungan linear. Begitu seterusnya untuk signifikansi yang kedua. Nah, jadi karena di sini angkanya kita ambil 0,00, di sini signifikansinya, maka 0,05 lebih kecil dari 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya kalau jika H1 diterima, yang diterima adalah ada hubungan linear. Berarti ada hubungan linear antara kedua variabel. Maka masa kerja memang mempengaruhi gaji dari pegawai. Nah, sampai di situ nanti bisa dieksplor lagi juga. Di sini contohnya nanti untuk melakukan prediksi. Nah, prediksi bisa dilakukan dengan tabel koefisien di sini. Nah, koefisien di sini 2, 3, 4, 50, 6, 9 itu dapat dari sini. Tetap pada standar koefisien di kolom B. Kita ambil, kemudian kita jumlahkan, dikalikan 12 karena dalam 1 tahun, maka akan mendapatkan prediksi minggu-minggu yang akan datang sebesar 3419,076. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk kasusnya masih bisa dikembangkan lagi ini untuk minggu-minggu yang selanjutnya. Bagaimana cara untuk melakukan prediksi, bahkan tadi sering korelasi atau hubungan, bahkan sampai ke prediksi bagaimana memprediksi jumlah dari uh, data yang akan datang. Oke, mungkin itu untuk tutorial singkat kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.